Jujur aja Pak, ya kita adik-beradik aja sekali dua kali oke, 3 kali 4 kali setiap hari, wah ini gedek juga ya Pak ya. Sekali dua kali oke mungkin, ini berkali-kali adik-beradik loh Pak, apalagi yang nggak ada hubungan darah, apalagi cuman ya gitulah, lagi ada butuhnya assalamualaikum ya kan, ngeping ya Pak ya, ngesepam bahasa anak muda sekarang. Assalamualaikum, jarang berkabar, ternyata pinjam dulu terus biar hubungan ini serius, biar silaturahmi nggak terus ternyata minjem dulu Pak. Itu kan gitu ya Pak ya, pas lagi ada tuh hajat baru nih Allah demen dengan, Allah suka dengan hamba-hamba yang sering minta, beda dengan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghafar, muqaddiul aqdar, al-musarriful umur, mukawwirul laila ala nahar, tafsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidil azizil hakim, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh, afdalul makhluqin wa akramus sabiqin wal ahkin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya daimil fadl al bariyah, ya basatal yadaini bil atiyah, ya sahibil mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khaira warasajiyah waghfir lana fi hazihil lailah. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami muliakan segenap pengurus Masjid Al Munawwarah, ketua masjid, wakil, sekretaris, dan yang ikut takmir simpati daripada Masjid Al Munawwarah, yang terlebih khusus lagi para jamaah salat maghrib di Masjid Al Munawwarah. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, naik motor Mio pergi ke Masjid Al Munawwarah, rasa cakep deh masjid ya, taruh di depan tempat parkiran. Kalau kita pengen dapat al-maghfirah, maka jangan lupa istighfaran ya. Al-Munawwarah maghfirah ya Pak ya, parkiran jangan lupa istighfar. Di bulan tanggal 22 Rajab ya, sekarang kita masuk di tanggal 22 Rajab Bapak Ibu ya, luar biasa, tanpa terasa Rajab, habis Rajab Sya'ban, setelah ini kita bakal memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pasti tidak asing Rajab ini dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 36 di antara daripada bulan haram. Haram bukan di sini bukan ke bahasa Indonesia Pak ya. Haram sini adalah artinya bulan-bulan mulia. Ada berapa bulan haram? Ada 4 Pak ya. Nah, Bapak-bapak hobi nih angka 4. Bulan haram ya ada 4. Apa itu pertama? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini deretan. Yang terpisah ini Pak sekarang kita Pak, yaitu bulan Rajab. Ya, ini bulan Rajab. Rajab tadi juga Syahrullah ya. Bulan Rajab ini bulannya Allah Subhanahu wa taala. Rajab juga bahwasanya Rajab Syahrul Mustajabah. Rajab adalah bulan mustajabah dakwah, dikabulkan daripada doa. Makanya Pak Imam, asatiz, para tuan guru kita kadang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami daripada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kita Bapak, Ibu, saudara semua yang hadir di sini nggak tahu ajal ini kapan menjemput. Mungkin kita punya jamaah Ramadan kemarin ketemu Pak ya, ternyata Ramadan sekarang nggak nyampe Pak, udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Entah kita duluan atau mereka, kita nggak tahu nih siapa duluan. Makanya Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini bulan yang penuh dengan mustajabah dakwah. Perbanyakin doa tersebut. Bisa jadi apa ya, dalam salah satu hadis Nabi, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Di antara mungkin pertanyaan kita sering, Pak, ini sering saya sebarkan juga ya. Kenapa sih doa nggak dikabulin? Ya, sudah berdoa dari kecil sampai ketua, ada tuh mungkin doa-doa kita yang juga kunjung belum kabulin mungkin. Tapi apa kata Nabi, bisa jadi satu di antara tiga. Apa kata Nabi, bisa jadi doa langsung dikabulin, tapi ini jarang ya Pak ya. Doa langsung angkat tangan, langsung diistijabah, langsung dikabulin, ini jarang, kecuali doa makan ya Pak ya, doa minum, bismillah minum, nah itu kabul langsung doanya. Tapi ke Bapak angkat tangan langsung dikabulin, ini jarang. Nah di sini dianjurin doa terus. Ad-du'a huwal ibadah, kata Rasul, doa adalah bentuk ibadah. Bahkan tarkud doa maksiatun, orang yang enggan tidak mau berdoa bentuk daripada maksiat. Allah tuh kata Arab apa katanya? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam yaghdabu in su'alahu. Allah itu benci dengan orang-orang yang enggan nggak mau minta sama Allah. Sedangkan anak cucu Adam kalau sering-sering dimintain bakal marah. Jujur aja Pak ya, kita adik beradik aja sekali dua kali oke, 3 kali 4 kali setiap hari, wah ini gedek juga ya Pak ya. Sekali 2 kali oke mungkin, ini berkali-kali adik beradik loh Pak. Apalagi yang nggak ada hubungan darah, apalagi cuman ya gitulah, lagi ada butuhnya assalamualaikum ya kan, ngeping ya Pak ya, ngesepam bahasa anak muda sekarang. Assalamualaikum, jarang berkabar, ternyata pinjam dulu terus biar hubungan ini serius, biar silaturahmi nggak terus. Ternyata minjem dulu Pak. Itu kan gitu ya Pak ya. Pas lagi ada tuh hajat baru, nih Allah demen, Allah suka dengan hamba-hamba yang sering minta. Beda dengan kita. Ya kita aja jujur, kan gitu ya. Yang satu jarang, minta langsung kabul, itu jarang. Yang kedua apa? Yumaid doa khairu halil akhirah. Bisa jadi doa-doa yang kunjung juga belum dikabulin, ternyata disimpan nanti dikabulin di akhirat. Ini Bu, jadi jangan putus asa. Jangan hanya saja kita husnudzan sama-sama kita. Sama suami kita husnudzan, sama tetangga kita husnudzan ya. Sama Allah kita kok berani suuzon. Kok Allah nggak ngabulin ya? Dari tua, dari muda sampai ke tua belum dikabul-kabulin tuh. Minta apa? Sawit 10 hektar. Mungkin nih Pak ya. Minta walet, minta apa lagi Pak? Umroh setiap bulan, haji setiap tahun, kok nggak dikabulin ya? Ini husnudzan billah. Kita dituntut di sini husnudzan kepada Allah. Yang pasti dituntut kita untuk senantiasa berdoa. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, ud'ullah fastajib lakum. Berdoalah kepada Allah, niscaya bakal dikabulkan. Tapi Allah nunggu momen. Allah nunggu waktu, sama kayak punya bapak, ibu punya cucu, minta pistol, ibu kasih nggak? Hai kan? Mintanya motor, ngerangka aja baru bisa. Tadi kita minta kadang besaran, atau itu nggak mustahil bagi Allah, tapi Allah menunggu daripada momen waktu yang tepat kapan dikabulin. Yang pertama jarang, minta langsung dikabulin. Yang kedua apa Pak? Bisa jadi yudakhiru halil akhirah, disimpan nanti dikabulin, bahkan mudha'aful amal, dilipat gandakan doa-doa kita nanti kapan? Di akhirat. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah cerita, Pak. Ada satu daripada bangsa Israel ya, umatnya Nabi Musa alaihissalam, ketika masuk ke dalam surga heran. Lapisan dari beraneka ragam nikmat demi nikmat dia dapetin, sedangkan dia sadar diri, ya Allah, ma baluka ya Rabbi ma fa'alta li zalikal amal. Ya Allah, apa yang kau berikan terhadap diriku? Kau kasih ini dan itu, sedangkan aku tidak pernah berbuat yang beraneka ragam amal ibadah. Ini protesnya bukan protes tidak dapat sembako ya Pak ya. Protesnya bukan karena BBM naik dan lain sebagainya. Protesnya apa? Kenapa kau beri beraneka ragam nikmat? Aku jadi malu ya Allah. Sedangkan amal ibadah ini nggak pernah aku lakukan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ibadi, wahai para hambaku, bahwasanya inilah doa-doa yang belum kukabulkan ketika semasa hidupmu di dunia, kulipatkan, kukabulkan ketika kau di dalam akhirat. Nah ini Pak. Yang kedua Pak, doa yang belum kunjung juga dikabul bisa jadi disimpan nanti di akhirat. Jadi husnuzan. Yang mungkin diantara kita yang belum punya keturunan, minta keturunan belum juga dikabulkan ya, disimpan oleh Allah.
Yang mungkin di antara kita ditinggalkan orang yang kita cintai, baru punya anak 1 tahun berapa bulan meninggal dunia, ataupun keluarga yang kita cintai ditinggal dunia. Kita berdoa kepada Allah, ku juga kunjung kabul. Ini tadi disimpan, investasi nanti di akhirat. Yang ketiga apa? Wa imma yadfa'u anhu min su'in aw makruh mislaha. Bisa jadi doa-doa yang kita minta kepada Allah belum juga kunjung dikabulkan, nanti itu ternyata bisa mencegah hal bala musibah yang ingin mencegah kita ataupun keluarga kita. Nauzubillah Pak, hari ini mungkin catatan kodok dan kodar Allah kita celakaan. Ya, nggak ada yang tahu namanya bala, ya kan? Sama kayak jodoh, nggak ada yang tahu. Anak muda mana, nggak ada anak muda. Pak ya, bapak nambah lagi atau ibu gimana lagi ya Bu ya, rezeki nggak ada yang tahu, ya kan? Tiba-tiba dapat voucher berangkat umroh tahun ini tanggal 24, bisa jadi kan Bu ya. Dapat rezeki kita nggak ada yang tahu, dapat bala juga nggak ada yang tahu. Konslet sedikit kebakaran, ya hujan sebentar aja kebanjiran. Apalagi kita Pekanbaru kota bertua ya, dah setap-setap hujan, masya Allah, tabarakallah kata ibu-ibu penyemai, masya Allah, tabarakallah mam saya. Ini kadang kan gitu ya. Kita nggak ada yang tahu bala, bisa jadi bala tercegah untuk kita atau anak cucu kita, nggak jadi dibatalin, tercegah karena doa yang belum juga kunjung belum kabulkan. Nah, 3 tadi Bu ya. Kenapa sih? Mungkin ada pertanyaan kita gitu kan, kok aku berdoa nggak dikabulin ya? Perasaan silaturahmi dijaga, dosa udah jarang, istighfar jalan terus, kenapa nggak dikabulin? 1 di antara 3 kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, marilah tingkatkan kualitas takwa kita, terlebih lagi di bulan Rajab ini, untuk memperbanyak kalimat istighfar. Sedangkan Nabi apa? Wallahi wa inni la astaghfirunallah kulla yamin aksara min sab'ina marrah. Demi Allah kata Nabi, aku 1 hari tidak kurang bahkan lebih daripada mengucapkan kalimat istighfar lebih daripada 70 kali Pak. Ini Nabi loh. Gelar Nabi ini banyak ya. Khatamul Anbiya, penutup para Rasul. Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul. Sedangkan Nabi 1 harinya enggak kurang dari istighfar. Jujur saja kita punya badan, kita punya ruh, kita punya jasad. 1 hari ini istighfarnya berapa kira-kira? Gak perlu jawab ya. Untung-untung tadi Pak Imam astagfirullahalazim ya bareng dalam hati kita Bu ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tadi 3 kali maghrib. 1 hari ini kira-kira berapa istighfarnya? Gak perlu jawab, jawabannya kita sendiri yang tahu. Sedangkan Nabi saja yang bentar lagi kita peringatin Isra Mi'raj ya Pak ya. Ya, luar biasa. Nabi itu nggak kurang dari 1 hari istighfarnya 70 kali. Lah kita astagfirullahalazim ya. Sedikit-sedikit keluar dari masjid astagfirullahalazim ya Pak ya. Pemandangan yang ya gimana lagi Pak ya, dilihat dosa, nggak dilihat gimana nabrak kan gitu ya Pak ya. Kita istighfar astagfirullahalazim, kita demikian. Nah dari sini yuk tingkatkan kualitas takwa kita, diantaranya memperbanyak kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah. Orang yang taubat daripada dosanya adalah habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang Nabi Musa, ya Pak ya, Nabi Musa ini, Ibu kenal Nabi Musa Bu? Ya kenal ya Bu ya. Gang mana Bu? Gang Tulip. Gang mana di sini? Nabi Musa bin Imran nih Bu ya. Nabi Musa ini gelarnya apa Bu? Kalimullah ya. Kalimullah, orang yang sering berdialog, sering ngobrol sama Allah. Kalimullah Pak. Sering berdialog, sering ngobrol sama Allah. Saking kalau kita bingung nanya siapa Pak? Nanya di Google Pak ya. Google Masjid Al Munawwaroh di mana gitu ya. Atau bukan BPJS, Maps ya. BPJS. KPPS lagi viral nih. Astagfirullahaladzim. Apa kalau kita bingung nanya kepada ahlinya. Yang pengusaha nanya kepada senior pengusaha. Yang kita awam bertanya kepada para ustadz. Gitulah ya. Penduduk bertanya kepada RT, RW dan berikutnya ya. Nabi Musa kalau ada kebingungan suatu hal bertanya langsung kepada Allah. Makanya gelarnya kalimullah. Bahkan ada satu ulama Pak,
Ya, ulama tadi ngumpulin berapa banyak percakapan antara Nabi Musa dengan Allah. Dihitung sampai 3.600 kali ngomong. Nah, jadi kisah dalam Al-Quranul Karim juga ternyata kisah yang paling panjang dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Jadi gitu Pak ya, 1/3 Quran ini kan kisos Pak ya. Kosos. Nah, itu kisah-kisah. Sini banyak. Jadi 3.600, makanya gelar Nabi Musa ini kalimullah, orang yang sering berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi. Kemana tadi Pak ceritanya Pak? Apa Pak? Apa Bu? Lupa saya kan. Bulan Rajab awal. Nabi Musa. Ya Nabi Musa ngapain tadi ya? Nabi Musa, iya sering berdialog sama Allah. Kenapa sama istighfar tuh Nabi Musa tuh ya? Oh ya, ini kisahnya. Nabi Musa di percakapan Nabi Musa. Ada Bu, banyak syarah penjelasan ya. Banyak. Jadi gini, Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Rabbi, ya wahai Allah, apa yang kau berikan jawaban kepada orang-orang at-taib, orang-orang yang taubat kepada Allah. Ini Pak, istighfar kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pernah bertanya, ya Allah, bagaimana kau hadapin dengan orang-orang yang meminta pengampunan kepadamu? Ya Musa, kalau orang-orang yang sudah biasa taat kepada aku, ya kita Pak ya, Masya Allah lah, insya Allah kita orang yang dapat taufik dan hidayah, masjid rajin ya Pak ya, masuk masjid pakai kaki kanan, jangan lupa niat itikaf, nawaitul itikaf fi hazal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Enggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa orang awak boleh, orang Jawa boleh, bahasa Indonesia. Penting niat, ya Allah sengaja aku niat itikaf selama aku berada di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Ngelamun dalam masjid dapat pahala kalau niat itikaf. Lebih lagi itikaf nunggu solat ke solat, sambil majlis taklim atau sambil zikir, istighfar, baca Quran dan lain sebagainya. Nih rugi kalau kita masuk masjid nggak pakai menggunakan niat itikaf. Akhirnya apa ya Nabi Musa, ya Musa, kalau seandainya aku menjawab panggilan hamba-hambaku, orang-orang yang biasa taat kepadaku, aku menjawab cuma 1 kali panggilan, labbaik. Kita doa, ya kan Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Apa doanya? Ya Arhamar Rahimin, ya Rabbana, kan gitu Pak, kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Contoh Pak ya, Rabbana, kita panggil nama Allah, ya Allah, berikanlah rezeki ini dan itu, mudahkan ini urusan itu, beraneka ragam. Ketika kita minta, kita yang biasa-biasa ini udah maaf, kita udah biasa kan taat, sholat 5 waktu kita jaga, itikaf udah, itu Allah jawab cuma 1 Pak, labbaik. Tapi ya wahai Musa, ketika mereka orang-orang yang merintikan air mata mereka mengaku diri mereka punya dosa, mereka beriktiraf, menyadar diri bahwasanya mereka penuh dengan beraneka ragam kealfaan kepada diriku, mereka kembali kepada jalanku, maka aku jawab mereka dengan 3 kali jawaban, labbaik, labbaik, labbaik ya abdi. Aku mendengarkan wahai hambaku. Heran Nabi Musa, kok orang yang biasa taat cuma sekali, orang yang biasa beraneka ragam maksiat tiba-tiba taubat dijawab dengan 3 kali. Kenapa ini? Mereka sadar diri mereka penuh dengan dosa, mereka butuh dengan Allah, mereka kembali kepadaku, minta benar-benar minta, maka 3 kali jawaban kepada mereka. Jujur aja Pak, kita yang sudah biasa ya biasa aja Pak ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, kan gitu doa kita. Coba orang yang baru tobat, apalagi lagi sakit Pak, doanya gimana Pak? Masya Allah. Jujur Pak, lagi sakit sholat, Allahu Akbar, khusyuknya lebih double ya. Ya Allah, berat kali ini demam, ya Allah pilek, ini kan gitu Pak ya. Nah gitulah ketika orang-orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amalan yang luar biasa nih Ibu, Bapak ya, di bulan Rajab ini perbanyakin kalimat istighfar. Kita ini manusia mudah bosen. Ya jujur ya, mudah bosen. Makanya Allah kasih amalan macam-macam. Istighfar perbanyak di bulan Rajab. Sya'ban perbanyak salawat sama Nabi. Kenapa bulan Sya'ban perbanyak salawat sama Nabi? Itu tadi Al-Ahzab 56, apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, turun di bulan Sya'ban. Maka perbanyakin sholawat juga di bulan Sya'ban. Jadi istighfar enggak? Istighfar jalan. Tapi ciri khas di bulan Sya'ban perbanyakin sholawat. Sebab manusia ini mudah bosan. Ramadan perbanyakin ngapain? Tilawatul Quran. Apakah sekarang enggak ngaji Quran? Ngaji. Nanti Ramadan gaspol ya. Nah, tapi masya Allah kita Pak, jujur aja Pak, rahasia umum kita apa? Tilawatul Quran kita 10 hari pertama balap-balapan Pak ya, juz berapa? Itu ya. 10 hari kedua mulai kendor, nggak kelihatan lagi itu di masjid. 10 hari terakhir mulai gorden sama warna cat sama nggak ya? Kan gitu Pak, diskon besar-besaran. Nah mulai kendor. Maka dari sini ya, pemanasan, istighfar sekarang dikencengin, sholawatnya jalan, tilawatul Qurannya jalan. Inilah supaya manusia nggak mudah bosan. Kita ini umat yang paling manja. Supaya gimana sih biar nggak bosan ke masjid? Supaya sehari itu nggak lepas daripada istighfar, supaya sehari itu nggak lupa sholawat, supaya sehari itu nggak lupa baca Quran. Ini tadi diingetin setiap bulan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka patut diantara kita senantiasa mengucapkan kalimat istighfar, terlebih lagi di bulan Rajab. Dan juga jangan sekali-kali memandang remeh daripada orang-orang yang belum kembali ke jalan Allah. Kita nggak tahu endingnya nih. Endingnya kita masya Allah di masjid nih. Nanti wallahu a'lam ketika ajal menjemput atau detik-detik, hari-hari, bulan-bulan kita mau meninggal dunia, kita kebalik. Ya. Kita wallahu alam, yang penting tapi tadi kita yakin janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, matinya seseorang itu bagaimana dalam keadaan hidup mereka. Ya, kalau biasa udah di masjid, biasa tilawatul Quran, biasa nolong orang, silaturahmi juga disambung, zakat dibayar, Ramadan dijaga, Quran dibaca, insya Allah mati dalam keadaan demikian. Tapi jangan sampai merasa luar biasa. Bisa jadi orang-orang pendosa tadi dapat pintu hidayahnya melihat bapak yang masya Allah hidayah gini Pak ya, rajin ke masjid, istighfar luar biasa, dia dapat hidayah. Pengajian Pak, maaf kalau misalnya sepi, jemaah kami lebih banyak tiang masjidnya daripada jemaah aja. Jangan takut, yang penting gas aja, semangat pengajian. Kadang orang yang dengerin di luar ini kadang ngamalin. Apa ya, kadang pengamalan itu orang kadang yang di masjid dengar, masya Allah nggak praktekin udah biasa. Ini kadang di luar masjid dia dengar dan dia juga ngamalin. Ya, berapa masjid juga kita kasih tahu, ada orang yang taubat cuman dengarkan sejarah Rasul ya, pengajian di masjid, di luar masjid, di masjid ada pengajian dia di luar dengar. Apa ada orang Pak yang pergi umroh kita ketika tadi bulan Agustus umroh, dia ngomong jemaah Pulau Sulawesi. Makassar ya Pak ya, jauh, dia jujur saya nggak punya rezeki, nggak punya uang, tapi ini pun karena ada dermawan yang setiap tahunnya zakat harta dibayarkan untuk umrohkan orang yang pergi umroh. Ternyata apa Pak, ketika saya lagi musim nih Pak ya, bukan maling ini nggak ada musim sebenarnya ya, iman masing-masing ya. Lagi maling-malingnya Pak, yang dipaling bukan apa lagi, pagar, apalagi fasilitas umum, besi-besi di pinggir jalan. Dia jujur, saya nggak main. Dia ngomong sama saya, Fahir, saya nggak main. Maling-maling ke rumah orang, resikonya besar. Jadi yang dipaling apa, pinggir-pinggir jalan aja, pagar pinggir rumah orang, sama aja kan. Dia ngaku fasilitas umum, bangku-bangku di pinggir jalan. Ketika lagi, bayangin Pak, lagi ngambil ini, dengar sejarah Rasulullah. Gimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi itu gimana, karakter bentuk fisik tubuh Nabi, bahkan macam-macam. Pengajian di masjid, dia lagi di pinggir masjid, lagi jalan lewat masjid dengerin. Lah kok enak nih pengajian, di pinggirin tuh motor itu sambil bawa barang Pak, barang bukti itu dibawa sambil minggir Pak, dia nggak berani ke masjid. Ya mesti ya rapi suci lah, baik nutup aurat, dengerin kajian dengan sirah, sejarah tarikh Pak. Ada zaman dulu, zaman Nabi Musa alaihissalam, orang 200 tahun tidak pernah taat. Kita Pak semeleset-meleset kita orang Indonesia, Idul Fitri sholat, benar kan Pak? Meleset-meleset kita Idul Adha makan daging gitu Pak.
Bener kan Pak? Jujur aja lah kita. Semester kita masih ingat Tuhan. Cobalah masjid mau dirobohin atau apa, berani tuh keluar semua tuh orang-orang yang nggak pernah sholat. Bener Pak? Serius Pak? Orang dulu ini parah nih Pak. Ini parah katanya Instagramnya. 200 tahun Bu nggak pernah taat Bu, meleset Bu. Sampai meleset 200 tahun zaman dulu Bu ya, zaman Nabi Musa. Dia dibenci, dianggap menjadi sampah masyarakat, ditolak di mana-mana, tidak diterima di sini, diasingkan. Ketika hendak sakaratul maut, ya pergilah tempat ahli ibadah, tempat ibadah. Nabi Musa kitabnya apa? Taurat ya. Di Taurat akhir itu ternyata tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada al-Mau'ud yang dijanjikan Nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Ternyata lebih terkenal dengan nama Muhammad. Sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ banyak umat mereka sholat bagikan orang yang mau perang. Sofnya Rafat. Kumandang azan mereka bergemah di atas menara. Ya kan? Dulu kan masjid Pak, tinggi-tinggi Pak ya. Sekarang pakai toa udah terdengar semua Pak ya. Belum lagi aplikasi HP kita, masya Allah Pak ya. Kan gitu ya. Pokoknya sejarah Rasulullah di akhir kitab Taurat yang asli dulu. Ini orang 200 tahun gak pernah dapat taufik, jangankan senyum Pak, pokoknya berbuat baik gak pernah. Gak tahu dia apa itu kullu ma'ruf, semua kebaikan. Intinya terakhir apa? Baca tentang Taurat akhir, sedih, nangis, cuman ngucapin salawat sekali. Sallallahu ala Muhammad wa ummati Muhammad. Salawatku kepada Muhammad dan umatnya Muhammad. Sebab yang dipuji dalam akhir Taurat tentang Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Mereka bakal puasa 1 tahun sebulan, ya kan? Mereka bakal membayar zakat orang-orang kaya mereka kepada orang fakir dan miskin. Mereka bakal pergi haji, beraneka ragam. Ini orang nggak pernah taufik, nangis, salawat, nangis, sedih, ya Pak ya. Ngucapin salawat, nggak lama dari situ the end, selesai, meninggal Pak. Karena ini 200 tahun, jujur aja dibuang. Tidak ada yang mau ngurus jenazah. Kalau kita kan enak, ada BSKM Pak ya. Ayo Bu ya, BSKM kita aktif. Dibuang Bu di tempat sampah. Sebab ini sampah masyarakat. Tidak ada yang mau nyolatin, tidak ada yang mau ngurus. Turun wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa qad mata wali min auliyai. Ya Musa telah meninggal kekasih daripada kekasihku. Di mana? Di negeri ini dan ini. Nabi Musa langsung berangkat dari Madian. Dicari Nabi Musa, ada enggak yang mati meninggal dari antara kalian kekasihnya Allah? Enggak ada. Orang soleh, ahli ibadah, ada enggak meninggal? Enggak ada, kata orang-orang penduduk. Kok enggak ada? Aneh Nabi Musa. Nanya, ya Allah gimana? Kau katakan ada di sini tapi enggak dapat. Dicari, akhirnya ada enggak yang baru meninggal kemarin? Ada, itu orangnya. Di mana tempat sampah? Wah heran. Ma baluka ya Rabbana, apa maksudmu ini wahai Allah? Kau ngatakan ini kekasihmu tapi masyarakat menjadi saksi bahwasanya dia orang yang meleset bin sampah masyarakat. Gimana nih? Itulah Pak Ibu, kalau kita ya berbuat baik satu aja meleset, kita kadang jadi cibiran orang kan. Apalagi nggak pernah berbuat baik. Maaf masyarakat kita juga lah ya. Ya kadang sampai turunan warisan. Ini lihat nih si Anu nih. Ini nih kakeknya dulu, pada kakeknya udah meninggal Pak. Ya kan? Ini si Anu nih, pantesan dia kayak gini. Kakeknya dulu aja udah di kuburan. Jadi jangan penting Pak ya, jadi omongan masyarakat kita Pak ya. Nah, hidup aja yang belum nikah ditanya kapan nikah, yang sudah punya nikah kapan punya anak, sampai kapan mati, udah mati pun masih di kan gitu ya Pak. Itu tadi. Apalagi tadi tuh. Ternyata peristiwa yang kita hadapin sekarang ini akhir zaman sudah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa? Ya Musa jangan banyak cerita, urusin jenazah ini. Pengampun Allah aku berikan 1 hari 1 malam bagi yang membantu siapa proses takziah ini orang. Akhirnya Pak, bantulah karena Nabi yang ngomong, berapa masyarakat bantu. Dimandiin, kapanin, sholatin, dikuburin, tanam, selesai. Akhirnya apa? Ya Musa gimana rahmat kasih sayangku enggak turun kepada seorang hamba yang dia bernangis ya, dia tobat, dia pengen kembali ke jalanku menggunakan salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngucapin 1 salawat kepada Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad.
Gimana aku nggak sayang sama dia Nabi Musa? Cuman satu sebab kebaikan aku ampuskan 200 tahun yang dia pernah meleset dengan cuma satu salawat. Tapi tadi Pak, salawatnya pakai memang benar-benar salawat sambil nangis. Dia ngaku dia salah, dia ngaku pengen kembali ke jalan Allah. Akhirnya Pak, ini kan kembali ke cerita umroh tadi Pak. Ini orang Sulawesi nih Pak. Kalau aku pikir itu Ustaz hebat pula ceramahnya Pak Her, ngomong sama saya Pak Her. Hebat dia ceramahnya. Dia kasih tahu sejarah dalam kitab Bustanul disebutin. Saya pun kepo juga Pak ya. Wih, kitab apa tuh? Sejarah itu kan jarang Bapak dengar kan? Akhirnya kita cari di kitab Bustanul Arifin ada tuh sejarah Pak. Akhirnya apa? Ini orang Sulawesi tobat sambil bawa baby tadi Bu. Barang bukti tadi dilepas Pak. Aku kalau itu 200 tahun meleset, tidak pernah taat, bisa taubatnya diterima, apalagi aku belum nyampe 200 tahun. Itu umat Nabi Musa, aku umat Nabi Muhammad. Otaknya mulai baru berguna otaknya. Oh, kalau ditanya aku udah pernah semua. Mau barang ya kan, mau pakai minuman, mau ngambil hak orang, sudah semua. Dari situ aku apa sekarang kerjanya apa Pak? Nelayan. Kadang dapat ikan, kadang tidak dapat ikan. Akhirnya apa Pak? Jujur aja dia pas umroh bawa Iqra ini bawa Bu, baru Iqra 4. Tobat, benar-benar tobat, ditinggalin semua tuh ya. Kerjaan-kerjaan sebelah kiri, pergi ke sebelah kanan, pergi ke masjid, nyikat-nyikatin WC masjid. Belajar dekat dekat-dekat sama orang-orang yang sering main ke masjid. Nah, ya kan? Pergi masjid, belajarlah ngaji sama imam masjid. Baru Iqra 4 di situ tuh dengar, nanya ketua masjid, siapa yang rajin di masjid? Ada satu tuh, hamba Allah. Satu hamba Allah baru kembali ke jalan yang lurus. Siapa itu orang itu? Nelayan. Pulang pergi umroh dibiayain sama orang, bayar zakat harta, umrohin orang kan bagus juga nih Pak. Ya, kembali. Dia jujur aja nggak pakai, baca-baca ikut aja apa tour leadernya kan, tour leader travelnya ikut aja. Orang kepada ngaji, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir aja Pak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Zikirnya kita aja Pak. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar Pak. Pokoknya apa yang bisa disebut-sebut, sebab dia masih ngaji Iqra 4. Tuh Pak, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik. Jadi ternyata ya Pak ya, walaupun jangan putus asa. Kami semangat pengajian, kami datangkan ustadz dari mana gitu kan, datangkan ini. Tapi kadang tiang kami lebih banyak daripada jemaah kah? Kami belum tahu Pak manfaatnya, kadang di luar. Itu tadi. Akhirnya orang Sulawesi tadi Pak dengar sejarah Nabi, dia dapat taufik, dia praktekin. Ya, kita di masjid alhamdulillah syukur kalau bisa dengarkan, apalagi yang masya Allah nih Pak. Ya. Inilah Pak 1 jam ini yang kita sekarang duduk di sini bareng-bareng, ini bakal kita banggakan nanti di alam kubur. Ya, kita bakal bangga ini di alam kubur kita pernah beraneka ragam melakukan ketaatan demi ketaatan. Para ulama pernah ditanya sama para jamaahnya, ya ulama, bagaimana pendapatmu tentang kalau orang yang tobat istighfar mereka diterima atau ditolak? Apa tanda-tandanya? Apa kata ulama? Kita nggak tahu istighfar kita, tobat kita diterima Allah, diterima atau enggak. Yang pasti Allah tuh nggak bakal nolak tobatnya seseorang di 2 hal. Yang pertama apa Pak? Malam yada Allah tidak bakal menolak daripada tobat seseorang hatta lam yugargir, sampai ruhnya belum nyampe kerongkongan. Ya Pak ya, sama kayak Firaun ya. Firaun tenggelam udah mau syahadat sama Nabi Musa, nggak bisa lagi karena udah di kerongkongan nih, udah sakratul maut nih. Selama ruh masih di dalam jasad, tobat pasti diterima. Yang kedua apa? Hatta tatlu'a syams min maghribiha. Kata Nabi, tobat nggak bakal diterima sampai pintu tobat ketika matahari terbit dari sebelah barat. Kiamat berarti Pak. Ini pasti. Nah, para ulama memberikan definisi daripada ciri-ciri orang yang kalau dia istighfar, kalau dia tobat, itu tobat istighfarnya diterima. Apa ciri-cirinya? Ya nafsu ma'sumu minal ma'asi. Dia tahu dirinya enggak senantiasa tidak tercegah dari maksiat. Kita ini pasti maksiat Pak. Ya,
Entah mulut kita, entah mata kita, entah pikiran kita. Kadang mata kita ini istihqar, Pak, meremehkan manusia. Masa ini apa nih, Pak, caper aja nih, cari perhatian aja nih. Ini Pak, kadang mata kita ngerendahkan orang. Nah, di antara ciri-ciri orang yang taubat istighfarnya terima, dia tahu sadar dirinya nggak pernah lepas daripada maksiat. Yarul farah min qalbihi ghaiban waham. Dia melihat hatinya kalau dapat taat, bisa ngaji, bisa majelisan, bisa istighfar, bisa sholat maghrib berjamaah, dia senang. Kalau lagi taat dia senang. Alhamdulillah ya. Sama Pak, kalau Pak habis pulang dari pengajian, Pak, mau tidur tuh habis sholat isya, gimana Pak? Enak kali, beban udah, kewajiban udah selesai. Ya bener Pak ya. Kalau sholat isya tuh mau kiamat lah Bu ya, bahasanya Bu ya. Yang penting udah sholat isya, udah ngaji, udah baca surah Al-Muluk, udah zikir, kan gitu ya. Kalau kita ya, ciri-ciri orang yang taubatnya istighfarnya diterima. Waktu sholat isya udah lewat nih. Masih banyak. Oke. Marhaba. Ya tagarrab ahlul khair. Di antara ciri-ciri ketiga orang-orang yang taubat istighfarnya diterima, mereka sering-sering dekat sama orang-orang yang baik, orang-orang ahli baik. Orang-orang ahli baik gimana ya? Ini nyarinya ketika lagi kumandang azan segera pergi ke masjid. Ya, ahli khair, ahli kebaikan. Ahli kebaikan tadi lama-lama kita nurut nih. Yang kita jarang ngaji karena lihat dia habis sholat sunnah, habis sholat sunnah dia ngaji. Akhirnya mau nggak mau kepo juga sama Quran, pengen tahu apa sih Quran. Mulai. Yang kita jarang sholat sunnah jadi mau sholat sunnah. Yang jarang kita sholat 5 waktu pergi ke masjid minimal tadi zuhur, maghrib, asarnya kan berjamaah lagi di sini kan. Akhirnya kita mau, ini ahlul khair, orang-orang baik. Itu diantara ciri-ciri alamat-alamat orang yang mendapatkan taubat dan istighfarnya diterima. Nomor 4 apa? Yataba'at min ahli syarr. Mulai sedikit demi sedikit menjauh daripada orang-orang ahli yang buruk. Itu tempat tidak bagus. Ini kawan nggak bagus. Ujung-ujungnya apa? Pinjol mungkin diajarin. Ojol bagus Pak. Ojek online bagus Pak. Rezeki halal. Apalagi? Main ini Pak, main chip, nggak tahu ya. Mulai, udah tahu istighfarnya, taubatnya mulai. Hal-hal yang kurang bagus, yang nggak bagus ditinggalin. Daripada aku nanti ngerusak rumah tangga aku, ngerusak keluarga aku, lebih baik aku bukan benci, lebih menjauh. Ini tanda ciri-ciri orang yang taubatnya diterima. Yarul qalil minad dunya kasir, melihat perkara dunia yang sedikit menjadi banyak. Alhamdulillah, walaupun gini-gini masih ada kendaraan, walaupun cuma motor satu, bersyukur. Melihat dunia yang sedikit menjadi banyak. Ini ciri-cirinya Pak. Wa yarul kasir minal akhirah qalil, sedangkan kebaikan akhirat yang dia punya dianggapnya sedikit. Padahal maghrib, iktikaf, ngaji sampai waktu isya, pokoknya semua kebaikan dilakuin. Orang luar pandang, hebat ya bapak-bapak itu, ibu-ibu itu ya, Jumat Al-Munawwarah, bisa sabar 1 jam dengerin si ustadz tuh ngoceh ya, amin. Tapi dia mandang, itu baru sepele. Itu umroh setiap setahun sekali nggak kurang, haji pergi, dia mandang, baru sedikit, belum ada apa-apanya dibanding mereka yang ahli ibadah. Nih Pak, ciri-ciri Pak, yang ketika dunia dia pandang sedikit, ya, sedikitnya dunia dipandang banyak akhirat yang dia punya dipandang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Baru 2-3 baris ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Kurang dan lebih saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum fataqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.